Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Bertemu lagi dengan kami di Renungan Pagi Gereja Kristen Nazaren. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat, di pagi hari ini saya berada di angkringan yang nanti setiap hari Rabu akan dipakai untuk syuting angkringan GKNF. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kita setiap hari Rabu juga akan bertemu di acara khusus yaitu angkringan GKNF. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di kesempatan yang baik ini di renungan pagi hari ini saya mengangkat tema integritas hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus. Diambil dari Kolose pasal 3 ayat 23. Saya akan bacakan buat kita semua. Kolose 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melihat latar belakang dari kitab Kolose ini, surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini sebenarnya bertujuan untuk meneguhkan iman karena adanya pengajaran sesat di kota Kolose. Sehingga jika kita melihat secara menyeluruh kitab Kolose ini, surat ini dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, bagian pertama adalah berbicara tentang ajaran mengenai penebusan orang percaya. Dalam Kolose pasal yang pertama ayat 13 sampai Kolose pasal yang kedua ayat 23. Dan bagian yang kedua adalah hal praktis kehidupan orang percaya. Kolose pasal yang ketiga ayat pertama sampai Kolose pasal yang keempat ayat yang keenam. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kehidupan orang percaya itu terdiri dari dua dimensi. Pertama adalah dimensi spiritual dan dimensi sosial, yang kedua-duanya harus sama baik. Kalau mau digambarkan, sama seperti mata uang. Mata uang itu menjadi berharga, mata uang itu dapat digunakan jika kedua sisinya sama-sama asli. Itu yang namanya integritas hidup orang percaya. Jika kita berbicara tentang integritas hidup orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tentunya harus memiliki dua aspek, yaitu yang pertama adalah aspek spiritual, tetapi juga ada aspek sosial yang harus terpenuhi. Rasul Paulus menyadari bahwa seluruh bagian di dalam kehidupannya adalah dalam rangka melayani Tuhan. Makanya sekali lagi di dalam Kolose 3:23, Rasul Paulus berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, terlebih sudah ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, tentunya kita pun harus menyadarinya bahwa kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita sebagai milik kepunyaan Kristus. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih, di pagi hari ini saya ingin mengajak kembali kita semua mengingat bahwa sebagai orang-orang yang sudah memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita, tentunya dalam kehidupan kita harus sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, baik dari sisi spiritual maupun dalam aspek sosial kita bermasyarakat. Roh Kudus tentunya akan menolong kita agar kita dapat hidup dengan penuh integritas di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Selamat pagi, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena di pagi hari ini, di tengah-tengah suasana masih memperingati hari Pentakosta, kami kembali lagi diajak untuk kembali mengingat bagaimana kami sebagai orang percaya harus hidup. Bahwa kami harus hidup bukan saja secara spiritual kami harus baik, tetapi juga dari sisi yang lain, yaitu dari sisi sosial juga harus baik. Tuhan, mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini, terlebih kami di tengah-tengah tantangan dunia yang tidak mudah saat ini, di tengah-tengah situasi hidup yang sulit dan berat saat ini. Kiranya Tuhan memampukan kami di dalam menghadapi situasi seperti ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu.
Amin.